Baik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasikan ini yang Chicken Nashville. Sebelumnya, kepada yang terhormat Ibu Jannah, dosen pengampun kewirausahaan dan teman-teman saya yang saya banggakan. Nah, langsung saja deskripsi yang akan dibacakan oleh Syahrul Akbar. Kepada Syahrul dipersilakan. Baik, hot chicken Nashville merupakan olahan ayam yang masih satu jenis dengan ayam goreng tepung yang banyak beredar di pasaran. Namun, yang membedakannya, hot chicken Nashville ini disajikan dengan perpaduan ayam yang juicy dan saus pedas yang unik karena dibuat dari ayam yang memang masih segar dan rempah-rempah yang melimpah, serta proses penggorengan yang memiliki cara tersendiri. Dengan perpaduan rasa ini juga, konsumen dapat mendapatkan sensasi baru pada saat menikmati fried chicken. Dengan rasa pedas yang khas ini juga dapat membuat pecinta makanan pedas tertarik untuk mencobanya. Baik, kompetisi dan peluang yang ada dan kita dipersilakan. Selanjutnya ada kompetisi dan peluang pasar. Yang pertama ada kekuatan, yaitu fleksibilitas dalam penyajian. Selain sebagai menu utama, hot chicken Nashville dapat dijadikan topping untuk berbagai makanan seperti burger, sandwich, atau pizza. Kemudian ada potensi untuk menjadi makanan viral. Dengan tampilan yang menarik dan rasa yang unik, hot chicken Nashville berpotensi menjadi tren di media sosial. Kedua, ada kelemahan, yaitu keterbatasan konsumsi, masalah kesehatan, lalu musimality. Yang ketiga, ada peluang, yaitu kolaborasi dengan brand lain, dapat bekerja sama dengan brand minuman, saus, atau makanan pendamping untuk menciptakan paket yang menarik. Kemudian ada penetrasi pasar internasional, yaitu memanfaatkan popularitas makanan pedas di berbagai negara untuk melakukan ekspansi bisnis. Yang terakhir, ada segmentasi pasar yang lebih spesifik, menargetkan segmen pasar tertentu seperti penggemar makanan pedas ekstrim atau konsumen yang mencari pengalaman kuliner unik. Yang terakhir, ada ancaman, yaitu munculnya pesaing yang lebih kuat dan perubahan regulasi terkait makanan, di mana perubahan peraturan mengenai penggunaan bahan pengawet atau pewarna makanan dapat mempengaruhi produksi. Jelasan sebelumnya, sini ada mekanisme produk. Yang pertama, poin pertama, pemilihan dan penyimpanan bahan baku. Yang pertama ada ayam. Memilih jenis ayam yang berkualitas segar dan sesuai dengan kesehatan. Ayam akan disimpan dalam lemari pendingin dengan suhu tepat untuk menjaga kesegarannya. Bumbu-bumbu baik yang dibuat sendiri maupun dari super ya. Bumbu akan disimpan dalam bentuk dan hanya bahan pelengkap seperti tepung goreng dan yang dipilih dengan kualitas terbaik dan disimpan sesuai dengan petunjuk penyimpanan. Yang selanjutnya ada proses produksi. Yang pertama, pemotongan. Ayam segar akan dibersihkan dan dipotong sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Ada potongan dada, paha, sayap, dan lain-lain. Yang kedua ada marinasi. Potongan ayam akan dimarinasi dengan bumbu-bumbu selama beberapa waktu untuk meresap. Ayam yang sudah dimarinasi akan dilapisi dengan tepung atau bahan pelapisan yang lain. Dengan ayam yang sudah dilapisi akan digoreng dengan minyak yang panas sehingga matang dan berwarna kuning keemasan. Yang selanjutnya ada penyelesaian. Ayam goreng yang sudah matang akan ditiriskan dan disajikan dengan berbagai macam saus atau saus sambal yang dibuat rasa hot chicken Nashville.
Dan yang ketiga ada pengemasan. Yang pertama, kemasan individu. Ayam goreng yang dikenakan kemasan paper. Yang kedua, yang selanjutnya ada kemasan besar. Untuk pemesanan yang jumlahnya hot chicken SPA akan dikemas dengan kemasan yang besar tentunya. Yang selanjutnya ada penyimpanan. Produk ini akan disimpan dalam tempat yang bersih dan berventilasi baik untuk menjaga kualitas produk yang disimpan dengan suhu tertentu. Yang selanjutnya ada pengendalian kualitas. Yang pertama ada inspeksi bahan baku. Setiap bulan kami akan melakukan diperiksa kualitas yang digunakan. Yang kedua monitoring proses produksi. Setiap untuk memastikan kualitas yang kami buat. Nah, yang sampling dan pengujian secara berkala akan dilakukan untuk memastikan keamanan dan kualitasnya. Nah, selanjutnya yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Devita Sari. Kepada Devita Sari dipersilakan. Untuk rencana pemasaran hot chicken nashville ini, kami akan memanfaatkan media sosial berupa TikTok ataupun Instagram. Di TikTok dan Instagram, kami akan memposting foto dan video produk yang menggugah selera. Di akun tersebut pula, kami akan memanfaatkan fitur stories dan reels untuk meningkatkan promosi. Lalu yang kedua, kami akan menggunakan WhatsApp Business sebagai media pemesanan produk. Kami juga akan membuat katalog produk yang cukup menarik. Selanjutnya, kami juga akan memanfaatkan fitur status untuk memberikan informasi terbaru dari produk kami. Selain dari itu, kami juga akan berkolaborasi dengan influencer lokal, mencari influencer yang sesuai dengan target pasar kami dan mengajak mereka untuk mencoba produk kami, lalu membuat konten review yang nantinya akan diposting di sosial media kami. Yang selanjutnya kami akan mempromosikannya dari mulut ke mulut. Sebelum mempromosikannya dari mulut ke mulut, kami akan memastikan terlebih dahulu bahwa kualitas hot chicken nashville ini memang sudah yang terbaik. Setelah kualitasnya terjamin, kami akan meminta pelanggan untuk merekomendasikan produk kami kepada teman, keluarga, ataupun kenalan mereka. Baik. Selanjutnya ada kesimpulan yang akan dijelaskan oleh Baik, Chicken Nashville ini, usaha ini memiliki potensi yang besar dalam pasar makanan pedas di Indonesia. Dengan menonjolkan kualitas dan rasa otentik Chicken Nashville, serta strategi pemasaran yang efektif melalui media sosial dan kolaborasi dengan influencer, Chicken Nashville ini berpeluang menarik perhatian konsumen, namun tantangan berupa persaingan dengan produk fried chicken lainnya. Dan preferensi konsumsi yang berbeda harus diantisipasi dengan fokus pada inovasi produk dan pelayanan yang memuaskan. Usaha ini menciptakan pengalaman pelanggan yang unik dan berkelanjutan. Terima kasih kepada rekan-rekan saya yang telah menjelaskan. Kepada pemirsa yang mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan. Izin kami untuk Mula-mula siapkan bahan-bahannya terlebih dahulu. Cuci ayam sampai bersih. Tuangkan bumbu marinasi. Tuangkan air hangat. Ratakan hingga tercampur sempurna.
Tuangkan air sode lalu tutup rapat dan diamkan di kulkas sekitar 2 jam. Step berikutnya untuk membuat adonan kering, masukkan tepung terigu. Masukkan lada. Masukkan masako. Masukkan bubuk cabai. Aduk hingga merata. Lalu untuk membuat adonan basah, masukkan telur. Masukkan bubuk cabai. Aduk hingga merata. Oh iya, ketinggalan. Masukkan susu dan aduk lagi hingga merata. Setelah itu masukkan kulkas untuk menambah tingkat crunchy ayam. Setelah beberapa saat didinginkan, ambil ayam, masukkan ke mangkuk tepung kering. Balut dengan tepung kering hingga merata, lalu celup ke tepung basah dan balut lagi dengan tepung kering. Bisa dilakukan 1-2 kali. Lanjut dengan menggoreng ayam dengan api panas. Lalu balik ayam setelah beberapa saat. Jika ayam sudah terlihat berwarna golden brown, angkat dan tiriskan. Step terakhir yaitu membuat saus chili oilnya. Larutkan gula aren dan tuangkan minyak panas. Masukkan bubuk bawang putih, juga bubuk cabai. Lalu aduk hingga merata. Akhirnya, chicken Nashville ala kelompok 10 kewirausahaan siap disajikan.